Kembali lagi bersama saya Ridho Sejarah. Kali ini kita akan membahas tentang lahirnya kolonialisme dan imperialisme Barat. Dalam membahas materi ini, kita akan membaginya menjadi beberapa faktor. Ada faktor utama, faktor pendukung, dan faktor pemicu. Pertama ada faktor utama. Faktor utama yaitu tujuan utamanya, seperti yang kita kenal sekarang. Ada gold, gospel, dan glory. Kita akan membahasnya satu persatu. Pertama, gold. Faktor pertama adalah adanya keinginan bangsa Eropa untuk berdagang secara langsung dengan dunia timur. Sebelumnya, orang-orang Eropa mendapatkan barang-barang dari dunia timur di kota Konstantinopel. Kota ini terkenal sebagai sebuah kota transit yang strategis dari Kekaisaran Romawi yang menghubungkan dunia timur dan dunia barat, sekaligus pusat perdagangan yang ramai di mana produk-produk dari timur diperdagangkan. Barang-barang yang diperjualbelikan diantaranya seperti emas, perak, rempah-rempah, karpet, tembikar, gading, batu mulia, dan sutra. Di kota ini bangsa-bangsa barat membeli barang-barang tersebut dari pedagang perantara, seperti para saudagar Arab dan pedagang-pedagang dari Asia Tengah. Orang-orang barat menjual kembali barang-barang tersebut di Eropa dengan harga yang lebih mahal. Dari sinilah mereka perlahan-lahan mengenal kekayaan-kekayaan dari dunia timur. Kemudian dalam perkembangannya, bangsa-bangsa barat, terutama bangsa Portugis, merasa bahwa keuntungan dari perdagangan akan bertambah besar jika mereka berdagang secara langsung dengan pusat atau sumbernya, dan tidak melalui pedagang-pedagang perantara di kota Konstantinopel. Bersamaan dengan itu, di Eropa pada waktu itu sedang marak menggunakan sistem ekonomi merkantilisme. Sistem ekonomi merkantilisme ini memiliki 3 butir pokok. Yang pertama, sasaran utamanya adalah mendapatkan logam mulia sebanyak-banyaknya. Kemudian, berfokus pada neraca perdagangan surplus, yakni memperoleh keuntungan besar dari perdagangan luar negeri atau ekspor. Yang ketiga, negara bukan swasta menjadi pelaku utama serta pengendali perekonomian negara. Sistem merkantilisme ini berkembang di Eropa pada abad ke-15 sampai abad ke-17 dan dianut oleh banyak negara seperti Portugis, Spanyol, Inggris, Prancis, dan Belanda. Berlandaskan tujuan itu, tidak sedikit penjelajahan dan pelayaran bangsa-bangsa Eropa yang dibiayai oleh raja atau negara. Setiap negara-negara tersebut saling bersaing untuk mendapatkan komoditas berharga tersebut. Selanjutnya adalah gospel atau menyebarkan agama Nasrani. Faktor utama lainnya yang mendorong lahirnya kolonialisme dan imperialisme adalah adanya keinginan untuk menyebarkan agama Nasrani atau Kristen ke seluruh dunia. Maka kita dapat memahami bahwa salah satu misi kolonialisme imperialisme bangsa barat ini, khususnya Portugis, adalah menyebarkan agama Nasrani. Dengan mematuhi seruan Paus, menyebarkan agama Nasrani ke wilayah-wilayah jajahannya, baik Raja Portugis maupun Raja Spanyol merasa telah mengemban tugas sebagai orang Katolik yang taat. Itulah sebabnya juga dalam setiap penjelajahan dan pendudukan, pelaut-pelaut Portugis dan Spanyol mengikut sertakan banyak misionaris Katolik. Kemudian ada glory, yaitu mencapai kejayaan sebagai bangsa. Sebagai bangsa yang telah lama dikuasai oleh bangsa Muslimor, Portugis ingin bangkit dan membuktikan kepada bangsa-bangsa Eropa lain bahwa Portugis mampu membangun bangsanya dengan kekuatannya sendiri. Lebih dari itu, Portugis hendak membuktikan bahwa bangsa Portugis tidak akan pernah lagi berada di bawah kekuasaan bangsa-bangsa lain, tetapi menguasai bangsa-bangsa lain. Dengan membangun semangat itu, ada perasaan kejayaan sebagai sebuah bangsa. Semangat untuk mencapai kejayaan sebagai bangsa itulah yang melahirkan era penjelajahan samudra yang dipelopori oleh bangsa Portugis. Selanjutnya adalah faktor-faktor pendukung imperialisme dan kolonialisme bangsa Eropa. Yang pertama adalah adanya berbagai penemuan baru dalam berbagai bidang, termasuk dalam bidang teknologi maritim. Ditemukannya kompas, navigasi, kartografi, dan karavel membawa perubahan besar dalam kemajuan kemaritiman bangsa-bangsa Eropa. Banyak ahli mengatakan jatuhnya Konstantinopel menginspirasi abad penemuan, sebab orang-orang Eropa berpikir keras menemukan jalur-jalur dan pusat-pusat perdagangan rempah-rempah yang baru. Kemudian yang kedua, semenjak munculnya penemuan Galileo Galilei bahwa dunia itu bulat,
para penjelajah tertantang untuk membuktikannya. Berturut-turut pelaut-pelaut Portugis, Spanyol, Inggris, Belanda, dan Prancis berlayar mengarungi samudra ke segala penjuru dunia. Rasa penasaran dan idealisme ini diperkuat oleh kisah perjalanan yang ditulis oleh Marco Polo, yang kemudian disatukan dalam bentuk buku yang berjudul The Travel of Marco Polo. Buku ini mengisahkan tentang keajaiban dan kemakmuran wilayah di dunia timur. Kemudian faktor pendukung yang ketiga adalah bahwa Portugis dan Spanyol menjadi tempat pengungsian pengusaha dan pekerja-pekerja terampil asal Konstantinopel ketika kota ini dikuasai oleh Kesultanan Turki Ottoman. Ahli pengetahuan ini ikut membantu kedua negara itu dalam melakukan perluasan wilayah-wilayah baru di luar daratan Eropa dan Mediterania. Selanjutnya pembahasan tentang faktor pemicu kolonialisme dan imperialisme bangsa Eropa. Faktor pemicunya adalah jatuhnya kota Konstantinopel atau yang kita kenal sekarang adalah kota Istanbul dari tangan Kekaisaran Romawi yang direbut oleh Kekaisaran Turki Ottoman. Sultan Muhammad Al-Fatih, penguasa Turki Ottoman, menjalankan politik yang mempersulit pedagang Eropa beroperasi di daerah kekuasaannya. Akibatnya, satu-satunya akses orang Eropa melalui darat ke jalur Asia terputus. Oleh karena itu, bangsa Barat yang dipelopori Portugis berusaha keras mencari sumber-sumber dan rute-rute baru untuk mendapatkan rempah-rempah. Masa ketika orang-orang Eropa seperti Portugis dan kemudian disusul Spanyol melakukan perjalanan ke wilayah timur ini dikenal dengan sebutan era penjelajahan samudera yang berlangsung pada tahun 1450-an sampai 1650. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.